Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di salah satu taman dari pada taman surganya Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita ini dicatat sebagai amal saleh dan setelah ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya serta hadirin hadirat yang maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat tersebut. Dan kalau disebut satu persatu kelamaan nggak jadi ceramah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebenarnya tanpa kita peringati beliau tetap mulia. Tetap mulia. Namun kita mengadakan peringatan untuk apa? Untuk memperingatkan diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jika kita beriman, insya Allah peringatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan majelis ini dalam kondisi seperti apapun, ini adalah taman daripada taman surganya Allah. Yang Nabi SAW pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau engkau melewati satu taman dari taman surga, maka bergabunglah engkau di dalamnya. Sahabat bertanya, "Mariyadul Jannah, apa yang disebut dengan taman surga?" Maka Rasulullah SAW menjawab, di satu majelis orang berkumpul, di sana dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kekasih Allah, yakni baginda Rasulullah SAW. Dan kita berkumpul di tempat ini sesungguhnya sudah membuat sibuk malaikat. Kenapa? Karena ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut malaikat sayyarun. Ada malaikat sayyarun itu kerjaannya keliling. Keliling kemana? Sampai ke desa ini. Desa apa tadi? Sukorejo. Berarti Rejo tenan ya. Ini banyak orang Jawa ya. Orang Banjarnya ada juga. Kemudian Banjar juga dia. Alhamdulillah. Sama aja Banjar kah mana kah? Kita sama-sama orang Islam adalah bersaudara. Kemudian malaikat sayyarun itu berkeliling di satu kampung, ketemu dengan majelis ini, lalu dia kembali ke hadirat Allah. Bukan Allah tidak tahu, Allahnya tahu. Akan tetapi Allah bertanya, "Dari mana kalian?" "Ya Allah, saya dari keliling melihat satu majelis. Majelis itu dihadiri oleh orang banyak. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menyebut namamu. Mereka mengagungkan Rasul kekasihmu Muhammad. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Minta surga tidak? Minta surga apa tidak?" Allah bertanya, "Apakah mereka sudah pernah melihat surga?" "Belum ya Allah." "Bagaimana kalau mereka melihat surga? Tentunya akan lebih." "Terus apa yang mereka minta lagi?" "Perlindungan dari neraka." "Mereka sudah lihat neraka?" "Belum." "Bagaimana kalau mereka lihat neraka?" "Tentunya akan lebih minta perlindungan kepadamu." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya malaikati isyhadu qad ghafartu lahum." "Hai malaikatku, saksikan bahwa mereka yang hadir di tempat tersebut aku ampuni dosanya," ujar Allah Subhanahu wa taala. Jangan amin dulu, malaikatnya protes. Kata malaikat, "Ya Allah, yang datang ke sana tidak semuanya ikhlas ya Allah. Ada yang begitu datang duduk langsung tidur. Ada juga ibu-ibu yang begitu datang buka pasar, ngomong sendiri. Ada juga di antara mereka yang datang hanya mencari box yang ada di depan itu. Ada juga yang datang karena malu dan lain sebagainya. Apa kata Allah Ta'ala? La ubali bihim qad ghafartu lahum. Aku tidak peduli dengan mereka. Apa yang dilakukan, yang penting hadir di tempat tersebut, semua aku ampuni dosanya, ya Allah SWT. Senang ya diampuni dosanya ya. Ada yang tidak berdosa di sini?
minta surga? Minta surga? Yang minta surga coba angkat tangan. Ayo coba. Yang minta surga. Tobati. Semua minta surga ya? Saya mau bertanya. Yang tidak berdosa ada tidak? Ya. Terus yang berdosa, yang paling banyak dosa, ngaku banyak dosa minta surga. Mampus. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita semuanya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang Rasul utusan, yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membimbing kita ke dalam surganya Allah. Nabiullah Adam alaihi salam di dalam surga, tapi karena apa? Melakukan kesalahan sedikit, makan buah khuldi, diturunkan dari surga ke dunia. Kita di dunia ini berdosa terus tiap hari, minta ampun, diampuni, dan masuk ke dalam surga. Enak mana? Enak Nabi Adam apa enak cucunya? Saking keenakan sampai subuh nggak bangun ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti sejak awal diciptakan alam semesta, bahkan sejak awal para nabi. Kenapa? Karena Nabiullah Adam alaihissalam begitu diciptakan, ditiupkan ruh ke dalamnya, Nabi Adam itu buka mata, melihat tulisan di atas pintu surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini siapa? Muhammadur Rasulullah ini. Kok namanya sudah ada tapi orangnya belum ada, padahal. Ya kan? Kalau menurut teori Darwin, manusia ini berasal dari monyet, berevolusi kemudian seperti ini. Ya jelas ganteng kita Bapak dibanding dengan monyet. Betul kan? Pernah foto bareng sama monyet belum? Coba besok foto bareng. Ganteng di you know. Campur aja lah, makanlah. Berapa kalau? Berapa kalau? Mohon bahasa Banjar memang bahasa kami hari-hari. Tapi karena banyak orang Jawa ya, Jawa nih. Madura ada? Ada? Ada apa enggak Pak? Sobu. Cina ada enggak Cina? Cina hitam? Pelitnya kayak Cina, orang hitam ya. Kalau ada yang Cina, saya pakai bahasa Cina juga. Oh, cicampai wan wan Cina polsi kalsonga. Iya. Itu bahasa Cina. Insya Allah kalau ngomong sama Cina, Cinanya nggak paham. Paham nggak? Oh, cicampai kebusi cicangkang neng klopoi. Wan wan Cina gue awanan baci menek klopoi. Si kalsonga kerasi bakar kosong tengah. Iya. Masa gitu aja nggak tahu ya. Ya kita sambil rileks dulu ya, rileks dulu. Jadi yang dikatakan oleh kepala desa betul, saya ini orang Banjarbaru. Banjarbaru, Banjarmasin bertetangga gitu ya. Disebut Banjarmasin, Banjarbaru, saya disebut orang dunia, orang akhirat juga nggak apa-apa. Kelas saja. Disebut orang arwah gentayangan juga nggak apa-apa. Yang penting masih makhluk Allah gitu aja. Nanti silahkan yang mau ke Banjarbaru tadi katanya kenalan, karena di sini baru sekali saya ya. Sebenarnya di wilayah Seruyan ini saya mulai dari Kuala sampai ke Tumbang Manjul sudah saya datangi. Seruyan itu sudah seluruh Seruyan sudah di Kuala Pembuang itu sudah semua kelilingi sampai ke Tumbang Manjul. Cuma di sini kelewatan. Betul ya? Kelewatan. Baru kali ini. Nama sudah tahu. Sudah tahu kan tadi? Imam Termuri Hashim. Istri saya perempuan 1. Astagfirullah. Kenapa lagi enggak, Pak? Ya, habis katanya kenalan. Anak saya 3, laki-laki 2 ikut dua-duanya, perempuan 1. Namun jangan ditaksir karena mereka sudah punya istri semua.
Nyengir. Umur nggak usah ya. Umur baru 63 lebih 6 hari. Lihat. Lebih 6 hari. Rasulullah itu paling hafal sekian tahun sekian bulan. Ayo, kepala desa umurnya berapa? Lebih berapa hari? Gak tahu. Gak tahu. Kalau sama saya gak tahu kepala desa, gak siapa saya tanya. Ini kan bukan kepala desa saya. Betul kan? Ya. Kembali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, kenalannya sudah. Alamat belum. Alamat di Jalan Golok, jalan arah ke Bandara Samsudin Nur. Kalau sampai mau ke bandara, itu melewati depan pondok kami. Dekat, insya Allah dari pondok ke bandara 5 menit sampai. Silahkan mampir. Di situ ada pintu gerbang hijau, tulisannya Pondok Pesantren Misbahul Munir, Banjarbaru. Ya. Bosnya yang duduk di sini. Habis nanya nanti siapa pimpinannya yang duduk di sini. Ketua yayasannya, nah itu ikut sebelahnya Pak Andi itu. Ya, Ustadz Mukhtar. Ustadz Mukhtar. Sebelah saya biar kenalan semua. Ustadz Ahmad Junaidi. Ini Ustadz semua, Pak. Sebelahnya Ustadz Mahmud. Sebelahnya Ustadz Wahab Abdul Wahab, sebelahnya Ustadz Mukhlisin. Nah, di antara semua ustadz yang masih bujang cuma satu, Ustadz Mukhlisin. Nah, ibu-ibu udah mulai kan? Pak mantu enak kan ini. Oh, sekolah ya? Dia alumni dari Hadramut. Di sekolah di pondok saya dulu, kemudian ke Jawa, baru ke Yaman. Ini yang alumni Yaman ada 2 orang. Yang tengah itu sama itu. Silahkan pilih salah satu. Mulisin, oh untung tidak menghadap ke sana ya. Yang membelakangi ibu-ibu nih Bu ya. Santai, saya ingin santai aja di sini ya. Kenalannya itu ya. Kalau lebih tepatnya, pokoknya di bandara itu nanya aja, silahkan nanti mampir ya. Di pondok kami selalu terbuka karena memang nggak ada pintunya. Silahkan aja di bandara itu, turun dari bandara atau di jalan golf, pokoknya sepanjang jalan itu nanya Pondok Pesantren Misbahul Munir atau nanya tempat Abuya, nanti akan diantar insya Allah. Paham sudah kan? Nah, itu cukup kenalan. Sekarang kita kenalan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini istimewa. Bahkan jarak antara Nabiullah Isa alaihi salam dengan Rasulullah ini 600 tahun. Ada masa fatrah, masa putus, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Mulai Nabi Isa ke bawah ini sampai kepada Rasulullah itu 600 tahun. Namun 600 tahun sebelum lahirnya Nabi, itu Nabi Isa sudah menyampaikan berita apa? Mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya menyampaikan berita gembira bahwa akan datang seorang nabi sesudah aku yang bernama Ahmad. Yang dimaksud adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah itu banyak, bukan 1, bukan 2, banyak namanya. Ini berita gembira. Biasanya kalau berita gembira tentang kelahiran seseorang itu disampaikan setelah anak lahir. Misalnya Pak Kades habis melahirkan istrinya, maksudnya kan belum selesai dari saya ngomong, baru koma. Pak Kades misalnya habis melahirkan istrinya. Loh, kalau sampai belajar nahwu kan biasanya wa Zaidun abuhu. Zaid berdiri, ternyata bapaknya yang berdiri kan gitu. Ini kalau para santri, para ustadz paham dengan bahasanya. Kalau nggak paham, ustadznya suruh ke pondok lagi.
Biasanya gitu, dikabarkan setelah ini alhamdulillah istri saya melahirkan, saya kasih nama Muhammad, atau saya kasih nama Ahmad, atau saya kasih nama Tugel, ya, atau kasih nama siapa. Biasanya gitu berita gembira. Akan tetapi ini belum lahir berita gembira sudah sampai. Saya rasa tak satu orang pun berani mengatakan begini, alhamdulillah saya punya anak saya kasih nama Ahmad. Udah lahir? Belum, nanti kalau saya sudah kawin. Nggak ada cerita seperti itu, nggak ada. Setelah menikah dan punya, ini belum lahir, orang tuanya saja belum lahir waktu itu. Tapi sudah ada berita. Pertanda ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lahir dan ditunggu-tunggu oleh seluruh nabi. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam arsalnaka ila kafatal linnas. Jadi kata Allah Ta'ala, aku mengutus wahai Muhammad untuk seluruh manusia, seluruh makhluk diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nabi-nabi yang terdahulu itu nabi-nabi lokal. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Lut, ini sezaman. Ya. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak ini putra beliau. Kemudian Nabi Lut ini sezaman. Akan tetapi setiap daerah per daerah, oh daerah sana, daerah nabi lokal. Makanya nabi untuk daerah seperti Nabiullah Isa. Nabiullah Isa ini nabi khusus untuk di Palestina. Jadi kalau sampai di luar Palestina ikut Nabi Isa sebenarnya enggak salah juga. Ikut Nabi Isa itu di Palestina. Halo? Kok tegang betul? Jangan terlalu tegang ya. Tegang tahu-tahu ngiler nanti. Sezaman, cuma tidak sedaerah. Dapun Rasulullah tidak, buat seluruh umat. Makanya, maaf, Bapak Kepala Desa apa tadi? Sukorejo. Nanti pindah ke Desa Sukajaya. Pak, Sukajaya daerahnya. Ya, ke daerahnya Sukajaya, daerahnya Pak Rohani. Lalu di sana ngurus orang masyarakat di sana. Kira-kira dimarahi orang sana nggak? Jelas, karena lokal sifatnya. Begitu juga lurah kepala desa Sukajaya ngurusi masyarakat di sini, akan dimarahi oleh masyarakat di sini. Bukan saja kepala desanya, masyarakat yang akan protes. Itu lokal sifat.